Kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melakukan kebaikan lagi membersihkan hati, ketika kita melakukan dosa dan maksiat sedang mengotorinya. Maka proses taholli, membersihkan hati dari kotoran-kotoran jiwa, penyakit-penyakit hati itu menjadi sesuatu yang niscaya dan terus-menerus harus kita lakukan agar kita bisa melakukan perjalanan Isra dan terutama perjalanan Mi'raj. Rasulullah walaupun Nabi paling muda, tetapi secara rohani derajat Muhammad, yaitu Nur Muhammad, itu melampaui para nabi dan para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, di setiap bulan ke-7 bulan Hijriah, yaitu bulan Rajab, kita diberi momentum, kesempatan oleh Allah untuk mengingat sebuah peristiwa besar yang namanya Isra Mi'raj, tepatnya yang terjadi pada tanggal 10 kenabian, yaitu ketika Rasulullah umur 50 tahun pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada beberapa catatan yang perlu kita menjadi catatan besar ketika kita membincangkan tentang Isra Mi'raj. Pertama, Isra Mi'raj itu diberikan oleh Rasulullah sebagai hiburan rohani. Kita tahu sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah itu kehilangan dua orang yang paling disayangi dalam kehidupan beliau. Pertama, Rasulullah kehilangan Abu Thalib, paman beliau yang semenjak umur 12 tahun beliau mengikutinya, ikut kepada Abu Thalib. Umur 80 tahun dipanggil oleh Allah. Belum juga reda kesedihan Nabi ditinggal pamannya yang selalu mengatakan, siapa yang akan menyentuh keponakanku maka harus berhadapan dengan aku dulu. Beliau ditinggal oleh orang yang mendampingi selama 25 tahun dakwah Nabi. Betapa saat-saat dakwah pertama yang begitu berat, yaitu sang istri Khadijatul Kubro dalam usia 65 tahun. Maka tahun ke-10 kenabian itu terkenal dengan Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Di saat Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa itu, Rasulullah memberikan hiburan rohani, yaitu memberangkatkan Rasulullah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian melakukan perjalanan naik menuju langit ke-7, Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah, yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj yang diabadikan dalam surat Al-Isra ayat pertama. Ini pelajaran besar, artinya kalau kita punya masalah, apapun masalahnya, ternyata jalan yang ditawarkan, dicontohkan Allah adalah melakukan perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, dan bukan kemudian malah lari dari masalah kita, tetapi minta mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk sama Allah, minta pertolongan kepada Allah, menguatkan rohani kita seperti apa yang dicontohkan oleh Allah ketika memperjalankan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik menemui Allah, melakukan Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kita tahu ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah sebelum naik buraq itu kendaraan yang lebih kecil, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari buhol, berwarna putih. Rasulullah itu digambarkan dalam riwayat itu Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat untuk dibersihkan dari segala kotoran, itu untuk menunjukkan bahwa untuk bertemu dengan Allah yang Maha Suci, ya Rasulullah kemudian harus disucikan batinnya. Ini sebuah pelajaran besar bahwa untuk taqarrub ilallah, maka tasfiyatul qulub, proses pensucian hati itu menjadi sangat penting, menjadi syarat seberapa kita melakukan perjalanan itu cepat atau tidak. Bahkan ada ilmu khusus, sahabat-sahabatku, yang membincangkan dengan bagaimana tata cara membersihkan hati agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ilmu tasawuf. Bahkan dalam beberapa cerita Rasulullah itu sampai
dibersihkan hatinya, umur 4 tahun pernah dibersihkan hatinya, umur 10 tahun pernah dibersihkan hatinya, umur 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul juga dibersihkan hatinya. Artinya apa? Bahwa pembersihan hati itu tidak cukup sekali, ini proses istiqomah yang terus menerus, karena perjalanan hidup kita itu kan kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melakukan kebaikan lagi membersihkan hati, ketika kita melakukan dosa dan maksiat sedang mengotorinya. Maka proses taholli, membersihkan hati dari kotoran-kotoran jiwa, penyakit-penyakit hati itu menjadi sesuatu yang niscaya dan terus menerus harus kita lakukan agar kita bisa melakukan perjalanan Isra dan terutama perjalanan Mi'raj. Yang ketiga yang menjadi catatan kalau kita baca buku tentang Isra Mi'raj, Ibnu Hajar Asqalani misalkan menulis buku tentang Isra Mi'raj, yaitu peristiwa ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa. Ternyata Rasulullah kemudian diminta oleh para nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah untuk menjadi imam di dalam sholat sunnah yang dilakukan. Itu artinya apa? Rasulullah walaupun nabi paling muda, tetapi secara rohani derajat Muhammad, yaitu Nur Muhammad, itu melampaui para nabi dan para rasul yang diutus sebelumnya. Terbukti bahwa Rasulullah kemudian diminta menjadi imam dalam sholat berjamaah yang dilakukan di Masjidil Aqsa. Yang keempat, ada peristiwa menarik setelah sholat jamaah itu, maka Rasulullah diberi tawaran, disuguhkan 2 gelas yang berisi susu dan berisi khamr untuk dipilih Rasulullah. Dan Rasulullah ternyata memilih susu sebagai simbol ilmu pengetahuan dan bukan memilih khamr, untuk menunjukkan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah kita perlu sesuatu yang yang tidak kalah penting selain kebersihan hati adalah ilmu yang cukup, sehingga keinginan baik saja tidak cukup tapi harus disertai dengan ilmu yang benar, sehingga apa yang kita lakukan bukan saja baik tetapi menurut aturan-aturan atau ilmu yang benar yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka setelah proses itu terjadi, maka Rasulullah siap melakukan Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan spiritual mendaki, digambarkan melalui 7 langit yang di masing-masing lapisan ketemu beberapa nabi. Kemudian Rasulullah sampai ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu satu tempat yang penuh dengan cahaya karena berisi 70.000 para malaikat. Di situ Rasulullah kemudian istilahnya diberikan kekuatan rohani lagi, cahaya yang semakin terang, sampai kemudian malaikat Jibril mempersilahkan. Malaikat Jibril juga tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha, mempersilahkan Nabi untuk bertemu kepada Allah dalam posisi yang sangat dekat, yaitu qobal qosaini, fakana qobal qosaini a'adna. Rasulullah itu pada posisi yang sangat dekat, bahkan lebih dekat lagi, seperti 2 bujur panah yang saling membelakangi. Itu posisi Nabi di Sidratul Muntaha, dan kita tahu disitulah kemudian Rasulullah mendapatkan amanah, mendapatkan perintah yang kemudian sangat penting sekali menjadi tiang dari agama Islam, yaitu perintah sholat. Yang kita tahu dalam riwayat hadis yang sangat panjang, pertama diperintahkan 50 kali, kemudian setelah konsultasi dengan diminta oleh Abu Musa untuk meminta diskon kepada Allah, sampai kemudian terakhir kita diperintahkan, Rasulullah diperintahkan untuk memerintahkan umatnya, kita semua sholat 5 waktu, tetapi derajatnya, kualitasnya, pahalanya sama dengan 50 waktu. Karena umatnya Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatku, itu ada rumus man sanna sunnatan hasanah falahu asru amsalia. Barang siapa melakukan kebaikan 1, maka kebaikan itu dilipat gandakan, dikalikan 10. Jadi walaupun 5 waktu, sesungguhnya nilainya sama dengan 50 waktu yang pertama kali diperintahkan Allah kepada Rasulullah. Yang menarik setelah itu, Rasulullah walaupun sudah bertemu dengan Allah, Rasulullah tidak egois, tapi Rasulullah memilih untuk kembali turun ke bumi dengan membawa kondisi rohani yang sudah berbeda, membawa Allah dalam kehidupannya untuk menyapa manusia, menyebarkan rahmat bagi semesta. Yang menarik adalah
peristiwa Isra Mi'raj ini oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu oleh-oleh sholat. Untuk menunjukkan apa? Betapa rukun Islam yang paling utama adalah sholat. Karena apa? Kalau rukun Islam yang lain, puasa, zakat, haji itu diperintahkan lewat firman, lewat malaikat Jibril cukup. Tapi untuk sholat itu Allah memanggil langsung kepada Rasulullah untuk memerintahkannya, untuk menunjukkan apa? Sholat ini posisinya sangat penting. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, maka barang siapa menegakkan, bukan hanya mengerjakan, menegakkan sholat, maka dia sudah berkontribusi menegakkan agamanya. Tapi faman tarokaha, barang siapa meninggalkannya, dia sedang meruntuhkan agamanya. Yang kedua, kenapa sholat penting? Karena sholat ini saatnya wuslah, saatnya kita bertemu dengan Allah. Aqimis sholah lidzikri. Sholat itu momentum, media yang ditawarkan Allah agar kita bisa bertemu dengan Allah, bisa mi'raj, ketemu dengan Allah. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Dan yang paling menarik, sholat ini posisinya penting karena sholat ini satu-satunya ajaran Islam yang terutama bagi laki-laki semenjak mereka akil balik sampai mereka disolatkan, itu kewajiban sholat tidak ada ruang untuk ditinggalkannya. Maka kalau tidak bisa sholat normal, kita bisa jamak, bisa qashar. Kalau tidak bisa berdiri, ada sholat dengan duduk, dengan berbaring. Kalau kita lupa, sholatnya ketika ingat. Kalau kita tertidur, maka sholatnya ketika terbangun. Maka tidak ada ruang sedikit pun untuk meninggalkan sholat. Maka ada qadha sholat dan seterusnya. Dan manfaat dari sholat ini juga luar biasa. Selain tadi adalah media yang ditawarkan Allah untuk kita bisa mi'raj kepada Allah lewat sholat. Salat ini adalah media yang ditawarkan Allah kalau kita pengen minta tolong sama Allah. Surat Al-Baqarah 45 juga mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian punya masalah, punya problem, mintalah tolong kepada Allah lewat salat, lewat sabar dan lewat salat. Dan salat adalah media yang dampaknya akan mencegah pelakunya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholat ditegakkan, maka setelah sholat dia punya energi untuk bisa mengerem dirinya, tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. As-sholatu nurun. Rasulullah mengatakan sholat itu cahaya. Sholat akan mencahayai pelakunya agar dia punya punya rambu-rambu, punya map yang jelas, agar dia dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekaligus dia bisa mencahayai orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga tidak tergelincir dari siratal mustaqim. Salat juga media yang ditawarkan Allah kalau kita punya problem, punya masalah, kegelisahan dan seterusnya. Salat akan menenangkan hati kita. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi mengatakan, saya itu digembirakan hatiku, ditenangkan hatiku lewat media salat. Jadi begitu banyak manfaat dari salat. Bahkan salat menurut hadis Nabi itu sebagai pembersih. Jadi salat itu akan membersihkan aib-aib kita, kotoran-kotoran kita yang bersifat rohani terutama. Rasulullah menggambarkan, tahukah kalian kalau seseorang punya rumah, di depan rumahnya ada sungai mengalir jernih dan penghuni rumah itu mandi 5 kali sehari di sungai itu, apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuhnya? Para sahabat secara serempak mengatakan, tentu mereka bersih ya Rasulullah. Itulah sholat. Kalau kalian sholat 5 waktu dengan sholat yang ditegakkan, rukun syaratnya, bahkan kekhusyuannya, maka penyakit-penyakit hati akan juga bersih laksana orang yang mandi 5 kali di sungai yang jernih. Oleh karenanya, karena begitu pentingnya sholat, maka ayo kita jadikan momentum bulan Rajab ini untuk mengevaluasi kualitas sholat kita yang sudah kita kerjakan. Mungkin ribuan rakaat itu, sudahkah sholat yang sebagaimana Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Maka bagi kita, karena sudah tahu pentingnya sholat,
Rasulullah mengatakan murru sibyanakum, perintahkanlah sholat kepada anak-anak kalian ketika mereka umur 7 tahun, dan kalian boleh lebih keras lagi, tegas lagi memerintahkan sholat ketika mereka umur 10 tahun. Dan betapa pentingnya sholat ini, Rasulullah menjelang wafatnya berwasiat kepada Ummu Salamah, seorang istrinya, dengan mengatakan as-sholah, 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 sholat, sholat dan sholat, untuk menunjukkan Rasulullah khawatir akan umatnya nanti di akhir zaman gampang saling meremehkan untuk tidak mengerjakan sholat, meremehkan, meninggalkan sholat. Itulah beberapa catatan yang saya kira penting di setiap bulan Rajab. Kita diingatkan oleh Allah atas peristiwa besar Isra Mi'raj, dan atas momentum Isra Mi'raj itu kita diminta oleh Allah untuk menjadikan muhasabah, evaluasi buat kita, untuk mengevaluasi, mempertanyakan, menilai perjalanan kualitas sholat kita, sudahkah sudah semakin baik atau belum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.